saking pentingnya Abu Bakar ini, Nabi SAW mengistimewakannya, melarang untuk mencela mereka. Sampai saya tutup tentang Abu Bakar, sampai saking setianya Nabi mempersiapkan beliau untuk menjadi panutan bagi umat di kemudian hari. Dalam sakitnya itulah diundang Abu Bakar, diminta ke depan untuk memimpin sholat dalam sakitnya. Kalaulah Rasulullah menganggap ada yang paling mulia sahabat, tentu akan didahulukan yang lain. Pada saat itu ada Utsman, ada Umar, ada Ali, tapi yang dipilih Abu Bakar. Kata beliau, Abu Bakar jadi imam. Bahasa kitanya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah jangan saya itu orang yang paling banyak sedihnya, takut gak khusyuk nanti. Ya. Kata Rasulullah, kamu seperti saudaranya Yusuf saja, ayo jangan banyak alasan, jadi imam. Saking merendah hatinya, takut kalau banyak menangis tiba-tiba orang jadi gak khusyuk gitu ya. Itu Abu Bakar. Ya. Singkatnya, setelah wafat bersepakat sahabat, tidak banyak persoalan perbincangan lagi ya. Musyawarahnya singkat, cuma kumpul langsung tertuju pada Abu Bakar. Abu Bakar dijadikan khalifah pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini sekaligus kisah ini membantah secara nyata dari sisi sejarah orang-orang yang mengatakan bahwa mohon maaf, sahabat-sahabat Nabi khususnya Abu Bakar itu merampas kekhalifahan dari Ali. Seharusnya Ali yang ditugaskan oleh Nabi, diwasiatkan menjadi seorang khalifah, itu dirampas oleh Abu Bakar pertama kali. Makanya dendam betul, ada orang-orang yang dendam kepada Abu Bakar, ya marah, mencelaknya, bahkan menyebut anaknya sebagai pelacur. Na'udzubillah, ya, masya Allah, hati-hati. Ya. Itu karena merampas kekhalifahan Ali. Kisah ini sekaligus membantah secara langsung. Ya. Kalau Abu Bakar mengambil kekhalifahan dari Ali misalnya, ya, atas wasiat Rasulullah, tentu sahabat tidak akan mudah untuk menyetujuinya. Yang paling menarik, Ali pun pada saat itu tidak pikir lama menyetujui. Sederhana ya? Ali saja menyetujui. Masa anda yang datang kemudian mengatakan bahwa maaf, Abu Bakar merampas kekhalifahan, kan tidak tepat. Satu. Kemudian saya persingkat, Abu Bakar meninggal dunia. Islam telah menyebar luas dengan bagusnya. Meninggal karena penyakit sakit. Digantikan oleh Umar. Umar beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar seorang panutan, seorang yang dituakan. Kata para ahli sejarah, penting bagi umat Islam ini menggambar, menginspirasi dari Abu Bakar, harus ada seseorang ditokohkan. Jadi panutan yang disepuhkan. Karena kalau ada orang sepuh itu, orang juga akan sungkan. Begitu motor didorong rame-rame kumpul, jangan di sini, ini rumah sesepuh kita, pindah aja ke yang lain. Abu Bakar. Umar lebih tegas. Saking tegasnya, saking kuatnya, jenderal tapi soleh. Kata Nabi, sepanjang Umar masih hidup, maka dialah pintu fitnahnya. Maksudnya apa? Kalau Umar masih ada, itu ditutup, gak akan terbuka. Ya. Bahkan setan pun kata Rasulullah, kalau berpapasan dengan Umar itu lari. Anda bayangkan. Ya. Maksudnya saking tegasnya Umar, ya, saking kuatnya memegang teguh ajaran, itu luar biasa Umar. Tapi pintunya ada di Umar. Ya. Maksudnya apa? Ini isyarat kalau Umar masih hidup, keadaan akan tentram. Tapi kalau Umar wafat, pintu fitnah mulai terbuka. Karena gerbangnya mulai terbuka. Ya. Allah, pada masa Umar inilah rakyat sejahtera. Ya. Dan Umar khalifah pertama yang mempraktekkan belusukan. Itu Umar. Ya. Ini bukan yang sekarang. Kalau sekarang ketinggalan zaman, jauh. Ya. Dan nggak pakai media kalau Umar itu nggak pakai media. Ya. Jadi sifatnya abadi. Jadi ada yang pakai hati nurani, ada yang kayak pulsa. Pulsa itu kan kalau diisi habis selesai gitu kan. Nah, ada yang kayak pulsa, rame diliput, sudah habis masanya selesai. Kalau ini nggak diliput sampai sekarang masih dikenal. Satu kali seorang ibu dengan 3 anaknya itu sibuk. Ibunya sibuk masak, anaknya mendengar itu langsung ngantuk tidur. Ternyata yang dimasak bukan makanan, batu, Bu. Batu pakai pasir digoreng-goreng begini. Ya. Saking nggak punya makanannya. Orang ini mengumandangkan syair bersenandung, duh khalifah yang katanya hebat, gak perhatian pada rakyatnya sampai ingin makan batu. Umar lewat sedang belusukan, kedengaran itu, langsung menangis Umar. Kemana Umar? Langsung lari mengejar ke Baitul Mal, ajudannya tergopoh-gopoh sambil mengambil gandum dimasukkan ke dalam karung. Ajudannya bilang, biar saya yang lakukan. Kata Umar, tidak, saya akan dihisab di hari kiamat nanti. Dibawa itu gandumnya sekarung, dibawa ke hadapan ibu tadi. Ibu tadi masih mencela khalifah, langsung dimasakin oleh Umar sampai jadinya, sampai dituangkan, sampai dibangunkan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, ibu tadi tidak tahu bahwa yang membantu dia seorang khalifah yang sedang dicelanya. Umar diam aja, nggak tahu orang itu kalau itu khalifah. Ya, langsung pergi, selesai. Itu Umar. Ya.
Masa Umar menyebar Islam sampai ke Persia. Ini saya buka, mulai muncul ini celah-celahnya. Persia itu kalau sekarang masuk Irak, Iran dan sebagainya. Ya. Ditaklukkan Persia di masa Umar bin Khattab, semakin luas Islam. Anda penting tahu, Persia sebelum ditaklukkan, itu Persia itu sudah lekat dengan kultus, ya, dengan tahayul, dengan filsafat, sudah kuat sekali, ya, sudah kuat sekali. Ya. Dengan cerita-cerita, ya, macam-macam. Ditaklukkan itu dimasukkan nilai Islam di dalamnya. Singkatnya menyebar Islam, hancur imperium Persia. Nah, ada satu orang masuk Islam, seorang budak. Ya, budak. Pikirannya pendek, ya, kadang-kadang mudah disusupi, namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Ya. Orang ini ketika masuk Islam, sesekali dia menatap ke arah tempat dia dilahirkan di Persia. Dulu kok maju, hebat ini, tapi kok setelah Islam datang jadi begini, hilang keemasannya, berubah fungsinya. Ya. Dulu mereka punya menara. Ya. Ini Al-Ihsan PTN punya menara. Ya. Tahu artinya menara? Apa artinya? Menara? Nah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa artinya menara? Kok antum bisa bikin gitu? Wallahu a'lam. Baik. Menara dari kata manarun, artinya tempat api. Tempat api. Di nar itu api. Ya. Manarun tempat api, manarah. Tempat api. Ya. Di Persia itu dulu, ya, mereka kan diantara termasuk golongan Majusi, ya, nyembahnya ke api. Jadi kalau mau mereka ibadah, itu mereka menghadap ke api baru menyembah. Di antara api-api yang paling favorit itu mereka bangun di tempat yang tinggi, tempatnya tinggi besar, ya. Di situ disimpan api, mereka sujud ke situ. Ya. Tempat yang disebut dengan manarah. Ketika ditaklukkan oleh Islam, diganti itu, dihilangkan apinya, diganti menjadi tempat azan. Ya. Jadi orang kalau azan ke situ naik, ya, supaya lebih terdengar, ya. Lebih nyaring, terdengar dan lebih luas jangkauan suaranya. Maka dia lihat dulu yang tadinya megah banyak apinya, kok sekarang cuma suara-suara saja. Masuk bisikan-bisikan yang tidak baik, diprovokasi oleh orang, mulailah muncul keinginan untuk mengeksekusi siapa ini yang telah berbuat begini. Puncaknya tertuju pikirannya pada Umar bin Khattab. Ya. Diamati kebiasaan Umar, senang salat subuh di masjid, ya. Suka jalannya lewat sini. Setelah dipelajari petanya, diketahui, mulailah dia Abu Lu'lu'ah membuat pedang, ya, pedang kecil lah, semacam golok itu, khusus dibuat langsung bermata dua. Jadi kalau mata satu itu untuk melukai, ya. Tapi kalau mata dua sisi itu pasti yang satu melukai, yang satu membunuh, mengoyak jantung. Maka diikuti, dipelajari cara Umar masuk ke dalam masjid, kapan dia sholat, Masya Allah. Setelah diketahui itu, satu kali setelah ditetapkan waktunya, mojok Abu Lu'lu'ah menunggu duluan di masjid. Setelah siap Umar datang, siap akan dibuka salat, ya, siap mulai bertakbir, Umar meluruskan barisan. Begitu takbir Allahu Akbar, menyelinap ke barisan pertama, ditusukkan ke Umar. Ya, beberapa kali. Jatuh tersungkur Umar, ya, sahabat mulai panik situasi itu, masing-masing mulai akan menolong. Orang ini paham, ya. Pasti kalau ketangkap dieksekusi juga. Akhirnya apa yang dilakukan? Setelah Umar berhasil dicelakai, dia sabatkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Kurang lebih 12 sahabat syahid pada saat itu. Bukan cuma Umar. Ya. Ditangkap orang ini, begitu ketahuan, ditangkap, dipegang, dihimpun. Ya. Dia memilih untuk bunuh diri. Maka wafatlah dia. Meninggal Umar bin Khattab, wafat Umar, sahabat mulai berkumpul. Ini karena Umar sudah wafat, ya, maka kita harus memilih khalifah yang baru. Saya percepat. Maka mereka diskusi, kumpullah 6 orang. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Ibnu Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, kumpul. Ya. Dan yang menarik, semua saling memilih orang lain. Ya. Nggak ada pilih masing-masing, itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Masya Allah, misal saya ajukan diri saya aja, nggak ada. Ya. Jadi Uthman memilih si A memilih si B memilih si C. Bahkan terakhir ketika dipilih Abdurrahman bin Auf, nggak bisa pilih orang lagi. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mengundurkan diri. Ini udah gak ada yang ditunjuk. Antum misalnya berjajar begini, saya milih si A, saya milih si B, saya milih si C, sampai ke ujungnya gak ada lagi orangnya, saya mengundurkan diri. Masya Allah. Gak ada, ya, Masya Allah. Minta khalifah aja enggak, ya, minta saham pun tidak. Kan sekarang rame ya, mama minta pulsa, papa minta saham. Aneh-aneh aja itu ya. Mamanya gak minta, papanya gak minta. Ini coba antum kalau bikin istilah yang jelas lah itu ya. Kasihan itu. Sepakatlah semua sudah, Uthman diangkat. Tidak ada yang keberatan. Antum mesti catat betul.
Tadi saya sampaikan di muka, Nabi mengatakan Umar itu pintu fitnah, penjaganya maksudnya, penjaganya. Maka ketika Umar wafat, mulailah muncul, setan mulai bergerak. Orang-orang mulai tampak siapa yang setia, siapa yang menunggu momentum. Utsman naik diangkat menjadi khalifah. Utsman itu orang paling lembut di antara sahabat Nabi. Paling pemalu. Saking pemalunya Rasulullah pun memperlakukan Utsman beda dengan sahabat lain. Allah. Nabi sedang duduk begini, sebagian bajunya tersingkap di kakinya, di pahanya. Ya. Abu Bakar datang, itu masih begitu saja. Umar datang, belum diperbaiki. Begitu Utsman datang, ditutup oleh Rasulullah. Bertanya Abu Bakar dan Umar, kenapa ya Rasulullah? Akan datang seorang pemalu. Dia saja malu dengan saya pun mesti malu dengan dia. Utsman. Bahkan ketika sedang makan anggur di salah satu kebun, ya, datang Utsman. Kata Rasulullah, ya Utsman, engkau akan banyak ujiannya, engkau akan banyak cobaannya. Bersabarlah. Allah. Singkatnya Utsman naik. Fitnah pertama yang muncul adalah masuk Islamnya seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi, bukan Yahudi biasa, tapi tokoh Yahudi, Rabi. Masuk Islam dia. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di lisannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Sabah. Tentang Abdullah bin Sabah ini jangankan referensi dari kitab Sunni, dari kitab Syiah pun ada. Di kitab Syiah pun ada. Ini saya bawa bukunya, jadi bisa dibacakan nanti, simpan. Kalau mau kopi nanti insya Allah saya izinkan ini, karena dapatnya agak susah. Ini agak langka kitabnya, agak langka. Dan ini yang paling kontemporer, Ini yang bagus, bukan hanya seputar isinya membahas tentang Syiah, tapi semua tanya jawab persoalan-persoalan seputar Syiah dibahas. Ya. Pelan-pelan. Masuk Islam Abdullah bin Sabah. Siapa dia? Ini tokoh Yahudi paling provokatif di zamannya. Paling provokatif. Ya. Dia mengatakan masuk Islam, Allah ternyata dicatat dalam sejarah, masuk Islamnya ini sebagai kamuflase saja karena sudah menyusun siasat. Dia mempelajari itu. Masa Abu Bakar gak mungkin diruntuhkan Islam. Ya. Ini orang ini punya sifat dendam karena dulu Yahudi diusir oleh Rasulullah atas perintah wahyu dari Madinah. Ya. Dari Madinah dikeluarkan sampai dari Khaybar dikeluarkan karena bukan karena diusir, bukan karena turun wahyu saja, bukan. Karena memang penyakit. Ya. Secara hukum politik suka merusak, sudah ada perjanjian. Mereka dikeluarkan bukan karena Allah memerintahkan saja, bukan. Karena memang mereka berperilaku untuk minta dikeluarkan. Ada anak masuk sekolah. Aturan di sekolah mengatakan siapa yang merokok akan dikeluarkan dari sekolah. Ya. Kepala sekolah akan mengeluarkan. Tiba-tiba ada seorang anak merokok. Kepala sekolah mengeluarkan dia. Pertanyaan saya, siapa yang mengeluarkan anak itu dari sekolah? Anak itu sendiri. Karena dia merokok. Kepala sekolah cuma menjalankan aturan saja. Nah, Nabi punya perjanjian dengan Yahudi, tidak boleh berkhianat. Siapa yang merusak sistem keamanan, siapa yang merusak sistem ketentraman dalam satu negara, dia harus keluar dari situ. Jangankan dulu lah. Sekarang saja kalau ada yang memberontak, ya kan? Sekarang ada yang merusak sistem negara, pasti dieksekusi juga kan? Ya, itu dikeluar, Nabi masih baik itu. Jangan dieksekusi, jangan dibunuh. Mungkin saja dia keluar masih bisa berubah. Dikeluarkan dari Madinah. Itu dendam. Keturunannya diantaranya itu diwariskan cerita-cerita itu sampai kepada Abdullah bin Sabah. Ini mencari momentum kapan nih bisa dibalikan lagi situasi. Harus dipecah di dalamnya. Masa Abu Bakar gak mungkin karena masih kuat. Masa Umar setan aja lari, apalagi saya. Allah. Apalagi dia maksudnya, maaf bukan saya. Apalagi Abdullah bin Sabah. Baik. Wafat Umar, muncullah khalifah paling lembut. Masya Allah. Dimanfaatkanlah ini oleh Abdullah bin Sabah. Utsman saat naik menjadi seorang khalifah, dipilih oleh beliau orang-orang terbaik untuk jadi pemimpin di daerah-daerah, gubernur lah kalau kita. Ternyata yang terbaik itu saudara-saudaranya dari Bani Umayyah. Amr bin As diutus ke Mesir. Muawiyah diutus ke Syam. Syam sekarang Palestina, ya, Syria, ya, Lebanon, Jordan, ya, Urdun itu Syam sekarang. Ya Allah. Dimanfaatkanlah ini oleh Abdullah bin Sabah untuk memecah belah. Isu pertama dua. Satu, perhatikan, disebarkan di Madinah isu Utsman itu nepotisme katanya. Yang dipilih cuma keluarganya aja, padahal ada sahabat terbaik. Ya. Tapi yang diberikan informasi ini bukan para sahabat-sahabat yang senior, bukan. Ini kalangan-kalangan awam yang biasa, yang umum-umum. Tuh lihat pemimpin kita sudah mulai nepotisme. Zaman Umar nggak ada begitu. Allah. Nah, yang paling menarik, orang nggak ada yang percaya karena orang Madinah tuh tahu siapa Utsman. Tahu, ya.
Utsman seorang sahabat diistimewakan oleh Nabi, orang Madinah Darul Hijrah, Masya Allah. Tidak ada yang percaya. Karena itulah pindah dia, keluar dari Madinah, perginya kemana? Mulai pergi ke daerah Irak. Kemudian ke Mesir. Isu yang ditampilkan menjadi dua. Boleh ditambahkan. Utsman itu bukan hanya nepotisme, tapi sesungguhnya juga Allah itu telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Karena sesungguhnya dalam rapat dewan untuk menentukan tuh Ali yang lebih diunggulkan, tapi Utsman yang kemudian mengajukan diri. Mulai diperlebar, mulai. Nah, dimunculkanlah kemudian riwayat-riwayat sahih hadisnya. Di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada hadis-hadis dari Nabi yang tentang mengistimewakan seorang Ali. Peristiwa Ghadir-Qum, peristiwa macam-macam nanti saya jelaskan ketika menjelaskan Ali. Dimunculkan itu. Yang jadi masalah, mohon maaf, banyak orang-orang yang awam sekalipun hafal Quran tapi awam ilmunya karena dia jauh dari pusat Islam seakan-akan menyimpulkan benar nih perkataannya. Benar. Allah. Maka mulailah muncul orang tidak percaya, mulai dari Mesir, tidak percaya pada Utsman. Bergerombol dari Irak, dia berhasil itu. Dia berhasil. Apa yang terjadi? Abdullah bin Sabah berhasil menyusun kekuatan, ya, memunculkan orang-orang, dibuat fanatik terhadap Ali sehingga dia merasa lebih mudah kalau Utsman diadu dombakan dengan Ali, wafat dua-duanya, lebih mudah memecah belah orang Islam. Ya. Caranya apa? Maka dimunculkan orang-orang yang fanatik kepada Ali, dimunculkan isu, yang kedua dimunculkan isu nepotisme. Maka didoronglah mereka untuk demonstrasi. Mulai tadinya jauh, ya. Sahabat mengusulkan termasuk Ali, Utsman ini mesti diselesaikan. Kata Utsman saking lembutnya, ya, tapi tidak boleh ada pertumpahan darah. Ini Utsman. Tidak boleh ada pembunuhan di masa saya. Walaupun saya mesti wafat lebih dulu. Allah. Nah, sifat ini secara politik lemah. Secara politik lemah. Ya. Di orang-orang yang sudah kelihatan bermasalah, ya, tidak diinterogasi, tidak dihukum bahkan tidak diluruskan, tapi saking lembutnya jangan sampai ada pertumpahan darah macam-macam, ya. Jadi secara politik lemah. Maka dimanfaatkanlah ini oleh musuh-musuhnya yang sudah mulai berkembang, dibawa mereka sebagian besar untuk datang ke Madinah. Maka muncullah orang mulai berdemonstrasi ke istananya Utsman di Madinah. Tidak sedikit, Bu. Pak, dikepung istana Utsman. Saya persingkat saja, dikepung. Ali saking sayangnya dengan Utsman, itu mengutus dua anaknya langsung, Hasan dan Husain. Diutus. Kata Ali, jaga pintu rumah Utsman. Jaga. Ya. Jaga. Karena kalau Ali yang berangkat, nanti tuduhan semakin runcing. Oh benar, ini fanatik terhadap Ali. Karena Ali sedang diagung-agungkan. Orang akan fitnah semakin menyebar luas. Ali tahu itu. Maka diutus dua anaknya jaga Utsman. Ali mengerjakan yang lain. Allah, saya persingkat, mohon maaf ya. Ini kisahnya agak sebetulnya tidak nyaman untuk disampaikan. 3 orang memanfaatkan situasi sedang rame-ramenya. Kalau kita demo di luar rame, 3 orang, ini qadar Allah dengan izin Allah, itu naik berputar ke satu tembok. Dia lompati istana Utsman. 1 bawa pedang, 2 bawa besi, yang 3 sudah bersiap dengan tangannya. Dalam situasi dia saat naik, ada seorang, Anda kalau punya rezeki, coba beli buku tentang sahabat-sahabat Nabi, karya Syekh As-Sallabi. As-Sallabi. Ini kitab yang paling bagus ya, As-Sallabi. Beliau itu seorang sejarawan, sekarang nomor 1 di dunia, yang paling dikagumi. Dan tulisannya sangat objektif, ya, argumentasinya sangat kuat, dalilnya kuat. Jadi dari sisi manapun susah digoyahkan. Itu As-Sallabi. Itu orang Libya. Orang Libya tinggal di Qatar, ya, dan mengajar di Qatar. Sekarang masih hidup, Syekh Sallabi. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, penerbitnya Pustaka Al-Kautsar. Pustaka Al-Kautsar. Saat itu Utsman sedang tertidur, ya. Kemudian minta kepada ajudannya, pembantunya, supaya tidak dibangunkan kecuali pada masa sekian ingin baca Quran. Ya. Ketika tiba waktunya dibangunkan, Utsman bertanya, kenapa engkau bangunkan saya? Kata pembantunya, kan Anda yang minta. Kata Utsman, sungguh barusan saya bermimpi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka katakan jangan dulu buka, nanti bukanya sama-sama dengan kami, dengan Rasulullah SAW. Lalu baca Quranlah beliau. Saat sedang baca Quran itulah 3 orang tadi naik langsung mendobrak keadaan pintu kamarnya Utsman. Yang satu yang tidak bawa apa-apa itu langsung menarik Utsman. Saya persingkat, yang bawa pedang langsung menusuknya, yang bawa besi tadi menusuk Utsman dari tenggorokan langsung ke atas.
Wafat Utsman. Ya, bahkan ada riwayat lain menyebutkan sampai disembelih, ya, sampai dieksekusi. Orang panik. Tersebar berita. Orang ini lari, tidak diketahui siapa. Dia pergi, lari meninggalkan tempatnya Utsman. Ya. Qadar Allah tersebar berita, khalifah mat, khalifah telah wafat. Menyebar berita itu, yang pertama kali membuncah kemarahannya itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau secara nalar politik logika tentu akan senang, ya. Akan senang kalau menurut tuduhan sementara orang Ali ingin merampas kekhalifahan Utsman, akan senang, logikanya demikian. Tapi ini marah luar biasa, ini menunjukkan Ali paham bahwa khalifah yang sah itu Utsman. Ya, nggak boleh kita makar dan sebagainya. Apa yang terjadi? Itu langsung Ali menuju pada lokasi. Pertama kali dilakukan itu, menampar Hasan, menendang Husain. Hasan ditampar, Husain ditendang sampai terjerembab itu keduanya. Kenapa kalian nggak jaga khalifah, kata Ali. Allah, Utsman meninggal. Singkatnya saat Utsman wafat, Allah ingin dicari siapa pelakunya. Tapi setelah masa demikian, tidak mungkin itu bisa berlangsung kecuali ada pemimpin baru diangkat. Maka rapatlah para sahabat, secara singkat diputuskanlah Ali untuk menggantikan. Abdullah bin Sabah ini paham ini. Ya. Kalau seketika ini dicari-cari, pasti ketemu juga beliau. Akhirnya apa? Merapatlah Abdullah bin Sabah kepada safnya Ali. Diangkat sanjung-sanjung khalifah. Oh, Masya Allah, ini khalifah katanya, kan harus kita angkat, harus macam-macam. Dibawa orang untuk setia kepada Ali. Ya. Saat yang bersamaan ketika mulai diangkat, itu kan tadi saya sampaikan demonstrasi sudah di mana-mana. Kekacauan mulai muncul. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di mana-mana. Nah, Ali menginginkan membereskan dulu situasi. Tenangkan ini, redakan ini, baru kemudian kita cari siapa pembunuh Utsman, selesaikan. Nah, keluarganya Utsman menginginkan Utsman dulu yang diselesaikan, siapa pembunuhnya cari. Ya. Ali berpikiran kalau konsentrasi ke sana, nanti negara nggak akan stabil. Ya. Kebanyakan orang akan ramai ini. Maka terjadilah peristiwa Muawiyah, kerabatnya Utsman, ya, itu menunda baiatnya kepada Ali. Ali, saya akan berbaiat kepada engkau kalau sekiranya pembunuh Utsman sudah engkau temukan. Ya. Tapi saya mengakui engkau khalifah, cuma belum berbaiat saja. Tunggu dulu sampai itu selesai. Ya. Ali berpandangan, aduh kamu baiat saja dulu, nanti kita selesaikan sama-sama. Kata Muawiyah tidak, karena nanti akan muncul banyak fitnah. Fitnah di keluarga, fitnah macam-macam. Disinilah kemudian Abdullah bin Sabah masuk lagi. Ketika Ali mengutus utusan kepada Muawiyah, Abdullah bin Sabah bermain. Sampai kepada Muawiyah disampaikan, Ali sebetulnya sudah merencanakan untuk peperangan. Baik ya. Bagi siapapun yang tidak mengikuti berbaiat kepadanya. Begitu dengar informasi akan menyiapkan pasukan dari sisi Ali, apa yang terjadi? Muawiyah langsung naik ke atas mimbar menyampaikan, hadirin, kata Muawiyah, di wilayah Syam ya, di Damaskus. Itu Damaskus termasuk kuat pada saat itu. Ali sudah menyiapkan pasukan karena kita belum berbaiat kepadanya. Menurut kalian apa yang harus saya lakukan? Maka rakyat di situ mengatakan, ya, kami sami'na wa ata'na, terserah Anda saja. Kalau Ali memang menyerang, maka kita pun harus mempersiapkan, kita bertahan. Bahasa Muawiyah bertahan, bukan menyerang. Bertahan. Tapi berita yang sampai dibawa lagi oleh Abdullah bin Sabah disusupkan. Sampaikan pada Ali bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menyiapkan pasukan dan diangkat dia sebagai khalifah di sana. Orang berbaiat kepadanya. Maka muncullah Ali bin Abi Thalib, berita itu sampai kepada beliau, naik lagi ke mimbar. Beliau sampaikan, ada berita menyampaikan, kalau zaman dulu kan nggak ada teleponnya, kan mudah ditelepon. Abiyah, ngapain kamu nyiapin pasukan? Ya, kan bisa begitu ya? Tidak. Allah. Ali naik ke atas mimbar mengatakan, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, apa yang harus kita lakukan? Rakyat yang mengatakan, sami'na wa ata'na, kami terserah Anda. Nyiapkan pasukan, ya kita lawan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, baik, kita pun menyiapkan pasukan. Disiapkanlah oleh Ali sekitar 100.000 pasukan, Muawiyah menyiapkan 10.000 pasukan. Bertemulah di Siffin itu. Allah. Saya persingkat. Dalam peperangan itu jelas sudah ketahuan 100.000 lawan 10.000, mana yang menang? Belum tentu. Nabi aja baru bawa 300 pasukan lawan 10.000, Nabi yang menang 300. Baik. 100.000 lawan 10.000, mana yang menang? Wallahu a'lam, itu yang paling bagus. Baik. Dimulai pertempuran, tidak sedikit yang wafat. Ya, saya tidak perlu sebutkan karena jumlahnya cukup banyak, Masya Allah. Mereka syahid di jalan Allah. Yang paling menarik begini, saat mulai terdesak pasukannya Muawiyah,
Maka Amr bin As, ini politikus yang sangat ulung, diplomat yang sangat luar biasa, cerdas orangnya, ya paling cerdik, itu mengusulkan pada Muawiyah, kita sudah terdesak. Kalau kita teruskan, itu berbahaya, bisa banyak yang wafat. Sudah, tusuk saja Quran, tusuk begini, angkat dengan tombak ke atas. Dalam bahasa fikih disebut dengan tahkim. Tahkim itu artinya meminta damai, putuskan sama Quran saja, jangan kita yang berdebat. Sudah, putuskan sama Quran, daripada korban banyak. Ya. Ternyata ketika itu diangkat tahkim, ya, kata Ali, ini pasti kerjaan Amr bin As ini. Ya, tidak, teruskan dulu saja sampai mereka menyerah. Ya, tapi jangan bunuh mereka, ya, cukup lukai saja. Lukai dalam arti hilangkan ya kekuatannya. Sudah, ya. Desak mereka, desak mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Saat Ali mengatakan teruskan desak mereka, tapi jangan bunuh, sementara pengikut Ali mengatakan nggak benar itu, salah, salah. Bisa menyalahkan orang yang paling berilmu. Hati-hati nih. Orang cuma rajin tahajud, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi nggak tahu ilmu, wawasan nggak ada. Ya. Langsung menyimpulkan, nggak benar itu, salah, kamu salah. Ya. Harusnya kalau tahkim kita jangan berperang. Ya. Maka orang ini langsung menyalahkan Ali, mufti di zamannya, sahabat Rasulullah yang terpercaya, orang yang paling dikagumi oleh Nabi. Apa yang terjadi? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mereka kemudian keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut kharaja. Kharaja, khara dengan jim. Kharaja. Kharaja. Keluar dari barisan Ali. Orangnya disebut dengan kharij, kharijun. Kalau banyakkan, tidak sedikit, maka dijamakkan menjadi khawarij. Khawarij. Maka Bapak Ibu dengar istilah khawarij, khawarij itu orang-orang itu pertama kali adalah istilah bagi orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Ya. Tapi yang paling menarik, mereka keluarnya bukan sekedar keluar, sambil mengambil kesimpulan bahwa Ali itu salah, Ali itu kafir, salah kamu, gak boleh kayak gitu katanya. Nah, itu sudah dalam prediksi Nabi jauh sebelumnya. Kata Rasulullah, akan muncul di satu masa orang yang malamnya dihidupkan dengan sholat, siangnya dengan puasa. Hati-hati, hati-hati. Tapi dia sebab dari semua permasalahan. Sebab dari semua permasalahan. Ini fitnah paling besar. Ini khawarij. Jadi saya ingatkan betul ya, ingatkan betul. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu, jangan banyak memberikan fatwa. Kalaupun terbiasa kita sholat, baca Quran dan sebagainya, penting betul untuk menguasai ilmu pengetahuan. Karena supaya nggak masuk dalam kategori ini. Nanti saya ceritakan bagaimana jahatnya mereka ini. Keluar mereka ya, dari barisan Ali, jadi semakin berkurang. Nah, ada orang-orang yang mengatakan nggak boleh, kita mesti setia. Sepanjang pemimpin mengatakan demikian, kita ikuti, setia mereka. Nah, faksi yang setia dalam bahasa Arab, pengikut yang sangat setia dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Syiah. Syiatun, Syiah. Syiah. Dari tasayyuh. Asalnya kelompok yang sangat setia, pengikut yang setia. Misal Nabi Isa alaihissalam punya murid 12 orang, Hawariyun, setia pada beliau, sifatnya disebut Syiah. Yang setia, kelompok yang setia. Antum misalnya punya teman-teman yang setia mendukung ya, dalam kebaikan misalnya, atau dalam apapun, itu disebut dengan Syiah. Nah, jadi istilah Syiah pertama kali muncul itu bukan faksi ideologis, itu faksi politik. Asalnya faksi politik. Jadi yang setia terhadap Ali, mengikuti komando dari Ali bin Abi Thalib. Asalnya itu. Jelas sampai sini? Baik. Nah, saya persingkat saja. Karena situasi sudah tidak sebanding, Ali melihat akan banyak kekacauan, maka disepakatilah, sudahlah, kalau begitu tahkim saja. Tahkim. Bahkan Khawarij ini, maaf, ketika Ali memutuskan tahkim pun, dia sudah menganggap, sudah, nggak bisa ditarik lagi katanya. Kamu sudah kafir, kami nggak percaya dengan kamu. Keluar dia. Di saat Ali memilih tahkim pun, orang ini sudah mengatakan gak bisa, kamu sudah kafir, gak bisa ditaati lagi. Dia keluar. Orang-orang tanpa ilmu, walaupun ibadahnya rajin, tapi bisa menghukumi Ali seorang kafir. Dia pergi. Di antara yang paling tokoh sentralnya ada 3 orang. Satu, namanya Abdullah bin Muljam. Yang kedua, Bakr At-Tamimi. Yang ketiga, Buraq At-Tamimi. Buraq At-Tamimi. Gampang saya, ada cara dalam menghafal. Kalau Anda susah menghafal, coba
Analogikan pada kalimat yang mudah dihafal. Misal Bakar, ya ingat Abu Bakar. Ya, Bakar, oh berarti Abu Bakar. Bakar, walaupun bukan Abu Bakar, ya. Bakar At-Tamimi. Ya. Burak misalnya, ingat ada riwayat saat Isra Mi'raj Nabi naik Burak, Burak At-Tamimi misal. Ya. Abdullah bin Muljam, di Abdullah bin Muljam, Burak At-Tamimi dan Bakar At-Tamimi. Ini tokoh sentralnya. Keluar mereka, disepakati tahkim. Disinilah Abdullah bin Sabah bermain lagi. Perhatikan. Kesepakatannya begini. Ini Ali diangkat jadi khalifah. Muawiyah dibaiat jadi khalifah juga di Damaskus. Kesepakatannya dua-duanya mesti turun. Lu diserahkan pada rakyat untuk memilih siapa yang diangkat jadi khalifah dan sepakat mengatasi persoalan. Ya. Perhatikan, Ali mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dalam proses tahkim. Kata Ali, bawa cincin khalifah ini, naik sampaikan kepada masyarakat, turunkan dulu dua-duanya, turunkan Ali. Ini diutus untuk menurunkan Ali. Muawiyah mengutus Amr bin As. Begitu Abu Musa Al-Asy'ari naik ke atas mengatakan, saya dengan kesepakatan bersama menurunkan Ali dari khalifah. Selesai. Begitu selesai, ini Abdullah bin Sabah mulai bisik-bisik. Ali kan sudah diturunkan, angkat aja biar gampang Muawiyah jadi khalifah. Ali kan sudah turun, paling gampang angkat Muawiyah jadi khalifah. Ini orang ini pindah kemana, ke sana kemari pindah. Allah, hati-hati nih, hati-hati. Ada tipikal orang begini nih. Ya. Maka dari itulah muncul Amr bin As naik menyampaikan, karena Ali sudah diturunkan, maka kami mengangkat Muawiyah menjadi khalifah. Ali nggak marah tuh, nggak marah. Bisa Ali mengatakan itu nggak benar, itu bukan perjanjian kita, bisa. Tapi Ali paham, kalau hukum sudah ditampilkan di hadapan khalayak sudah selesai. Sudah, kalau hukum sudah ditampilkan tidak boleh lagi berbeda. Ali tunduk itu, sudah. Dibuat kesepakatan, yang penting rakyat tentram. Itulah keunggulan Ali, seorang anak muda yang disayang oleh Rasulullah SAW. Saking sayangnya, itulah orang yang diutus oleh Rasulullah, diutus langsung oleh Nabi ke rumahnya untuk menggantikan tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, waktu mau hijrah, banyak orang tidak tahu kisahnya. Taunya rumah Nabi dikepung aja. Saking ketatnya pengepungan rumah Nabi, dalam riwayat disebutkan, kata para sejarawan, jangankan orang, binatang saja mau masuk itu sudah kena itu. Saking ketatnya. Nabi sudah siap-siap hijrah dengan Abu Bakar. Kata Rasulullah, Ali, bala ya Rasulullah, iya, gantikan tempat tidur saya. Tidur di tempat tidur saya. Maaf, yang diincar pada saat itu siapa? Nabi. Berarti tempat tidur itu memang tempat maut itu. Artinya pasti bertukar dengan kematian. Saking polosnya Ali, saking taatnya beliau, tidak banyak panjang pikir, langsung mengatakan, iya, siap ya Rasulullah. Gak ada pikir-pikir dulu. Atau misalnya, ya Rasulullah janganlah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit, yang saya nanti ikut Nabi. Ali itu langsung tidur. Saking taatnya beliau, itu dibawa sampai setelah wafat Nabi. Sudah, tidak boleh ada pertempuran lagi. Saya taat. Sudah. Cuma ada perjanjian nanti, satu masa akan diserahkan kembali. Saya persingkat, karena sudah kadung demikian, ini Khawarij semakin marah. Semakin kacau nih, nggak benar khalifah. Semuanya murtad katanya, kafir semua. Kafir. Ali penyebab utamanya. Ya. Muawiyah diangkat tidak sah menjadi khalifah. Amr bin As di tokoh sentral yang salah mengangkatnya. Semuanya kafir, mesti kita bunuh. Maka tiga orang tadi, Abdullah bin Muljam, Bakar At-Tamimi dan Burak At-Tamimi, merencanakan membunuh tiga tokoh ini. Anda bisa bayangkan ya, hebatnya seorang sahabat, baru bertempur bisa sholat bareng-bareng, sholat berjamaah. Padahal tadinya perang itu, sholat berjamaah bareng-bareng, ngobrol-ngobrol lagi. Karena memang mereka bukan ambisi politik, bukan. Ya. Saking mereka bersahabatnya gitu. Ya. Coba bisa nggak antum? Jangankan perang fisik lah. Ya. Kita misalnya ada perasaan iri hati saja, bisa nggak ngobrol bareng-bareng? Nggak ada. Tetangga keluar duluan, kita mau keluar, tunggu biar dulu dia dulu yang jalan. Itu yang begitu tuh. Kita enggak, insya Allah ya, yang lain, yang lain. Di sini enggak, insya Allah. Enggak, saya nggak bilang nggak beda, enggak insya Allah, nggak usah pakai beda. Saya tuliskan dulu. Maka diputuskanlah tiga ini harus dieksekusi. Dieksekusi. Yang pertama Ali jelas. Maka Abdullah bin Muljam langsung yang mengeksekusi. Bapak Ibu tahu nggak siapa Abdullah bin Muljam? Seorang ahli Al-Quran, pembaca Quran, qori dan mukri. Qori itu yang baca Quran, mukri yang membacakan Quran pada orang lain. Saking bagusnya bacaannya, di masa Umar bin Khattab dikirim ke Mesir untuk mengajarkan Quran. Ditulis surat oleh beliau. Akan datang seorang pembaca Quran, perlakukan dia dengan baik, berikan kebutuhannya. Abdullah bin Muljam. Tapi ini kena, karena nggak ada ilmu, masuk, Abdullah bin Sabah masuk, mengatakan Ali kafir, kafir harus dibunuh Allah. Dan puncaknya, maaf, datang fitnah baru. Ada seorang perempuan, sangat cantik parasnya,
Tergoda Abdullah bin Muljam oleh orang ini. Ya. Kemudian bermaksud untuk dinikahi. Kata perempuan ini semakin menguatkan dirinya. Kalau kamu ingin nikahi saya, maka salah satu maharnya harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Perempuan Yahudi ternyata. Ya, perempuan Yahudi desainnya Abdullah bin Sabah. Futaimah namanya, Futaimah. Allah. Apa yang terjadi? Semakin kuat niatnya, berkomplot 3 orang ini. Satu ingin membunuh Ali, Abdullah bin Muljam. Yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan, satu Amr bin As. Tiga-tiganya berangkat bersamaan. Ya. Karena tahu akan sholat berjamaah. Apa yang terjadi? Muawiyah bin Abi Sufyan gak jadi ke masjid karena sedang sakit saat itu, gak berangkat. Amr bin As gak sempat dibunuh, ya, gak sempat, terlukai saja. Ya. Orang yang ditangkap dieksekusi. Ali bin Abi Thalib dengan izin Allah, ini qadar Allah sudah. Ya. Masuk ke masjid itu yang ditusuk berkali-kali sambil bersimbah darah. Ali kemudian meminta tolong, sahabat mulai mengejar orang ini sampai ditangkap. Ya. Sampai akhirnya dibunuh orang ini, dieksekusi. Cara dibunuhnya, dipotong tangannya, potong kakinya, ya. Ditusuk kedua matanya, ya. Baru kemudian dipenggal kepalanya. Itu Abdullah bin Muljam. Dan setelah dipenggal belum selesai, nggak dikubur, dibakar. Ya. Kenapa? Membunuh sahabat. Ya. Itu saking dihinakannya gitu. Anda bisa bayangkan, pembunuh sahabat saja dieksekusi demikian. Maka bagaimana dengan yang menyudutkannya, mencelanya, menghinanya dan sebagainya. Bagaimana azab yang kemudian disediakan tadi, seperti hadis yang saya bacakan kemudian. Nah, singkatnya Ali wafat, mulailah berubah. Abdullah bin Sabah mulai mengangkat-ngangkat, mulai dihidupkan kembali. Dari faksi politik diarahkan kepada faksi ideologis. Ali kena zalim, keluarganya kena zalim. Gara-gara Muawiyah itu keluarganya Utsman itu temannya Abu Bakar, komplotannya Umar. Mereka sebenarnya perampas. Ali belum beberapa waktu jadi khalifah sudah dibunuh, sudah dieksekusi, dizalimi semuanya. Padahal mereka lah yang layak untuk menjadi khalifah. Dimunculkanlah hadis-hadis macam-macam. Sampai muncullah perubahan Syiah yang tadinya faksi politik, karena dimunculkan nilai ideologis berubahlah menjadi kepercayaan. Jadi aliran ideologis. Sejak saat itulah mulai muncul ya pengikut-pengikut setia Ali, tapi sudah mulai berbeda. Karena Utsman itu pengkhianat, Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, plus yang lainnya Muawiyah pengkhianat, maka kita tidak boleh mengambil apapun yang datang dari mereka. Qur'annya jangan diambil, riwayatnya jangan diambil, kebaikannya jangan diambil, tolak mereka semua. Maka tolak tadi Rafidhah, orang yang disebut dengan Rafidhah. Muncullah Rafidhah untuk menyebutkan sifat penolakannya, Syiah untuk menunjuk kesetiaannya. Jelas ya? Mulai kompornya mulai dibakar, ya, menunya mulai disiapkan, hidangan mulai dimasak. Dari sinilah kemudian dimunculkan hadis-hadis baru, ya, ayat-ayat Quran baru. Kemudian mulai ajaran-ajaran baru sampai muncullah diantaranya rukun Islam ada berapa kita? 5. Sama Syiah pun 5. Cuma yang 5 ini gak mau menerima dari riwayat-riwayat yang selain dari mereka saja. Unik. Satu apa? Syahadat. Syahadatnya apa? La ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah. Ada tambahan lagi? Ada. Yang kedua apa? Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Nah, syahadat Syiah itu mesti beda. Kita harus beda dengan mereka lain. Mereka nggak ada, yang pertama rukun Islamnya nggak ada syahadat. Jadi di Syiah itu nggak ada syahadat. Karena kata mereka orang Islam sudah otomatis syahadat, nggak perlu syahadat lagi. Itu satu, nggak masuk rukun, ya otomatis. Tapi lucunya kalau mau masuk Syiah syahadat lagi. Ya. Dan syahadatnya jadi 3 nanti, 3. Ya. Yang pertama syahadu an la ilaha illallah, kedua syahadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ketiga asyhadu annal imamata. Ya, saya bersaksi bahwa imamah kepemimpinan ada setelah Rasulullah. Itu yang dimaksudkan bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan. Tapi setelah itu langsung ke Ali dan 12 imam setelahnya. Ya. 12 dalam bahasa Arab disebut dengan Itsna Asyar. Muncullah istilah Syiah Itsna Asyariyah, 12 imam. Ya. Imam-imam ini kata mereka itu menggantikan kedudukan Rasulullah. Dilangsung, ya. Dari Rasulullah langsung ke Ali. Langsung keturunan Ali dari Husain, langsung terus. Yang ke-12 ini sedang bersembunyi. Saya juga nggak tahu kenapa sembunyi. Ya. Jadi belum nampak, nggak ada yang tahu. Dan nanti satu saat akan datang. Ya, akan datang. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik. Datangnya langsung ke Madinah, membangunkan Nabi.
Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait, kata mereka itu, kata mereka. Di 12 imam, kepercayaan mulai robah. Ya. Syahadat jadi tidak ada, langsung salat, kedua zakat, 3 puasa, keempat haji, yang kelima namanya wilayah. Itu yang disusupkan oleh Abdullah bin Sabah. Ya, wilayah itu apa? Wilayah itu ketaatan kepada imam dalam 2 hal. 1, wilayatul hukmi dalam kepemimpinan. Jadi kalau dalam kepemimpinan di masyarakat, kepemimpinan negara, itu harus taat pada imam. Siapapun presidennya harus ada imamnya. Misal, sekarang misalnya kalau di Iran ya, imamnya Ayatullah misal Khomeini, itu imamnya. Ya. Presidennya siapa? Bukan beliau, presidennya yang lain. Ya. Kemarin Ahmadinejad, sekarang Hasan Rohani misalnya. Itu presidennya, tapi ketaatan presiden pun tetap pada imam. Dan imam ini disebut maksum. Maksum itu cuma sifat para nabi dan rasul. Maksum itu artinya bebas dari kesalahan. Yang bebas dari kesalahan untuk membedakan dengan manusia biasa itu cuma nabi dan rasul. Jadi tidak ada manusia biasa yang maksum. Ya. Kalau Anda sudah mengatakan ada orang maksum, artinya ada nabi baru. Sudah keliru di sini. Yang kedua, wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu ketaatan dalam hal hukum. Jadi kalau kata imamnya A, mesti A. Ya. Sholat Anda nggak sah, harus bawa batu dari Kalbara, simpan di bawah misal. Ya. Itu nggak sah semuanya, nggak sah. Nah, karena ini rukun dalam Islam, yang tidak percaya dengan imamah itu belum Islam, dia kafir. Jadi kalau ada orang rukun Islamnya tidak tambah dengan imamah, itu dalam persepsi Syiah yang sekarang itu kafir. Itu bukan Islam. Dia mesti bersyahadat lagi. Ya, kalau sama-sama Islam ngapain bikin aliran lagi? Kalau sudah Islam ya sudah terima saja. Kenapa mesti ada yang baru lagi? Kan sederhananya begitu ya. Kemudian rukun imannya berapa? Kita berapa? Dipikir-pikir dulu barangkali. Nah, baik. 1, Allah. 2, malaikat. 3, Rasul apa kitab? Kitab apa Rasul? Kitab. 4, 5, kiamat. 6, qada dan qadar, bukan takdir, lain. Qada dan qadar. Kalau takdir itu bukan masuk rukun iman. Beda antara takdir dengan qadar, itu lain waktu pembahasannya, ya. Baik. Sekarang lihat di Syiah rukun imannya 5. 1, tauhid namanya. Tauhid. 2, nubuwah, kenabian. Ketiga, imamah yang tadi. Yang keempat, al-adlu, keadilan. Dan yang kelima al-ma'ad, kepulangan. Jadi cuma 5, gak ada 6. Saya langsung buat aturan cepat saja, aturan cepat dalam kaidah akidah sederhana. Tidak perlu bicara alirannya, tidak perlu bicara madhabnya. Kalau ada klaim tentang Islam tapi beda rukun Islam dan rukun imannya, maka bukan Islam. Selesai. Apapun namanya. Contoh, rukun Islam 5, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang Tuhannya bukan Allah, bukan Islam. Selesai masalahnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nabinya Muhammad, yang nabinya bukan Muhammad, bukan Islam. Yang nabinya Ahmad itu bukan Islam. Selesai. Ahmadiyah misalnya pengikut Ahmad itu bukan Islam. Jadi kalau mereka mengatakan sudah bukan Islam saja, selesai masalah. Karena nabinya harus Muhammad. Apalagi hilang Allahnya, hilang Muhammadnya, syahadatnya nggak ada, ya pasti bermasalah. Dan 5 tidak berkurang, tidak nambah. Sekarang kalau nambah 1 pasti bukan Islam, karena cuma 5 saja. Rukun iman apalagi pasti 6. Kalau kurang 1 nambah 1 pasti bukan. Jadi di sini bisa disimpulkan, kalau ada orang-orang apapun namanya melanggar rukun Islam dan rukun iman, maka bahasa yang paling gampang itu pasti bukan Islam. Ya. Makanya Nabi tegas menyampaikan di satu masa akan muncul orang-orang, ya kan, yang mencela sahabat-sahabat Nabi, menegaskan itu hukumannya luar biasa, lebih daripada orang musyrik, orang kafir. Orang kafir aja nggak begitu. Ya, orang kafir aja nggak begitu. Baik. Jadi kalau sudah jelas uraian ini, cukup saya tegaskan dengan gamblang, ya, bahwa mohon maaf tidak perlu pakai spanduk pun. Saya lihat ada spanduk di luar dan sebagainya, ya, cukup ditebarkan. Kalau kita dengar istilah-istilah lagi baik itu Syiah ataupun yang lainnya yang menyimpang dari rukun Islam dan rukun iman, maka cukup jauhi. Tinggalkan, jangan banyak dibahas.
Itu sudah tidak ada kaitannya dengan, bukan masalah madhab lagi, itu sudah beda keyakinan, sudah lain. Ya. Jadi kalau ada ustaz misalnya atau siapa yang mengatakan, oh itu hanya beda madhab saja, seperti NU dengan Muhammadiyah, oh lain. NU dengan Muhammadiyah sama rukun Islamnya, rukun imannya sama, pendirinya bersaudara, ya, sama-sama belajar di guru yang sama, nggak ada bedanya. Ya, masya Allah. Tapi kalau ini sudah lain. Ya. Ada beberapa hal yang mesti saya jawab dan saya tanyakan. Satu, Islam muncul di mana? Di Arab, Mekah ya. Kalau pewaris Nabi SAW disebut Islam juga, pasti akan banyak ada di Arab. Pertanyaan saya, kenapa munculnya banyak di Persia dan pusatnya ada di Iran? Ya kalau benar-benar Islamnya baik, pasti di Arab akan banyak. Tidak ada. Terutama di dua wilayah utama, di Mekah, Madinah itu nggak ada. Coba cek silakan. Di Mekah, Madinah nggak ada Syiah. Di Arab Saudi ada, timur Arab Saudi itu ada Syiah. Tapi nggak ada di Mekah, di Madinah itu nggak ada. Dan Nabi mengatakan wilayah paling aman itu Mekah, Madinah. Nggak akan ditembus oleh Dajjal, nggak akan ditembus. Artinya apa? Ketika di Mekah dan di Madinah pun tidak ada Syiah, artinya tidak aman. Percayaan ini bukan Islam, sederhana saja, sederhana gitu. Kalau ada, kalau benar pasti ada di situ, tapi nggak ada. Di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada. Satu itu. Yang kedua, ini yang mesti saya sampaikan. Pernah dengar hadis tentang Ghadir Qum? Ghadir Qum itu yang sering diangkat-angkat ya, dan ada perayaannya. Itu perayaan sering dipelesetkan, 10 Muharram, yaitu peringatan wafatnya Husain. Nabi berkabung, sebelum Husain dilahirkan 10 Muharram sudah ada. Sudah ada. Itu peringatan Yahudi sebagai syukur Nabi Musa dibebaskan dari Fir'aun. Jauh sebelum Husain lahir. Kok bisa Anda kaitkan dengan peringatan bersedihnya, berkabungnya atas wafatnya Husain? Sebelum Husain lahir sudah ada 10 Muharram itu. Ya. Yang paling menarik gini, ada peringatan Ghadir Qum yang kemarin tidak diizinkan, kemudian ke Bogor oleh Bima Arya, kemudian dibubarkan juga. Ghadir Qum sering dipelesetkan sebagai hadis ketetapan dari Rasulullah untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Itu kesalahannya fatal sekali. Kesalahannya fatal. Ghadir Qum itu peristiwa yang berlangsung di perbatasan Mekah dengan Madinah untuk menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Ali, sahabat Nabi, dan bahasanya sama persis yang disampaikan pada Abu Bakar termasuk Umar dan Utsman. Jadi kisahnya dengan singkat, sebelum Nabi menunaikan haji wada, Ali diutus ke Yaman untuk berdakwah, menyampaikan risalah seperti Mu'adz diutus. Nyampe di sana ada isu yang tidak enak tentang Ali, disebarkan, digosipkan Ali oleh sementara orang Yaman. Tidak semuanya. Sampai itu ke telinga Rasulullah. Karena itu setelah haji wada, ya, di perbatasan antara Makkah dengan Madinah, digandeng Ali, dibawa, diumumkan pada masyarakat. Perhatikan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ya. Siapa yang menjadikan saya sebagai panutan, maka Ali pun panutannya. Ya. Itu bahasa dalam ilmu bahasa Arab. Kalau seseorang dilekatkan dengan orang lain menggunakan maula, itu bukan khalifah, itu menunjuk pada kecintaan. Maksudnya, kalau Anda cinta pada saya, jadikan saya panutan, maka Ali jangan dicela, ini sahabat saya. Jadikan dia juga sebagai panutan, itu maksud Nabi. Sama persis kalimat yang disampaikan pada Abu Bakar, pada Utsman dan Ali. Ini yang sering dipelesetkan dan disampaikan, maula itu artinya itu ketaatan dalam khilafah, itu tidak tepat, tidak benar, tidak tepat. Ya. Ini barangkali beberapa persoalan tentang Syiah yang sudah kita bahas. Ini kitab jarang didapatkan. Walaupun ada 10 tulisan 10 real gitu ya, tapi agak susah ketemu ini di sini. Ya. Kalau Anda mau kopi, saya nanti akan coba minta staf saya untuk dikopikan. Nanti dari situ silahkan ditebarkan, tapi saya harus mohon izin dulu ini, ya. Karena kita nggak boleh memperbanyak sesuatu tanpa izin, ya. Jadi saya akan coba minta izin dulu, ya. Kalau nanti diizinkan untuk disebarkan, ya, silahkan disebarkan, dibaca. Ini nggak banyak kok Bu, Pak. Sebentar ya, coba kita cek. Oh, cuma 279 halaman, nggak banyak. Oh, ini juga referensi. 271 halaman, nggak banyak. Ya, ini seminggu selesai lah. Cuma masih pakai bahasa Arab, ya. Dipakai bahasa Arab. Ya. Kalau ini agak tebal, ini banyak ini. Nanti kalau sudah selesai kajian, kita nanti coba bahas ini ya. Bahas ini supaya paham betul tulisan beliau itu bagaimana sebetulnya. Ya. Jangan-jangan yang ditulis beliau nggak sama dengan yang sekarang dipahami orang. Ini banyak sekali keutamaan buku ini. Ini masih ada bahasa Indonesianya, ya, masih ada, masih ada. Cuma ini kata pengantarnya, isinya bahasa Arab juga. Ya. Ini pengantar dari cucunya dalam penerbitan, ada 3 halaman bahasa Indonesia. Tapi kalau mau isinya pakai bahasa Arab juga. Insya Allah. Jelas pertanyaan saya? Jelas ya? Jadi kesimpulannya, dan tidak perlu banyak disimpulkan,
Syiah itu kalau sudah dengar tentang Syiah, ini saya tidak membela A dengan B ya. Jangan ketika bicara Syiah pasti Wahabi. Enak saja lisannya mengatakan. Ya. Kadang-kadang orang yang bilang Wahabi pun nggak ngerti apa itu Wahabi. Ya. Terus kalau bicara Wahabi pasti Syiah gitu. Anda maunya apa sih betulnya? Ya. Ini nggak ada hubungan. Saya tidak ada hubungan dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan macam-macam. Tapi ini adalah materi yang memang harus disampaikan, harus diketahui oleh setiap Muslim. Dan kita membutuhkan pengetahuan ini karena sedang marak-marak isunya. Ya. Di kesimpulannya An-Nisa ayat 140 itu kesimpulan terbaiknya dari Quran. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari. Ya, rukun Islam ada 5 diingkari. Iman ada 6 diingkari. Wa yustahza'u biha atau mengolok-olok. Hati-hati ya, ada orang mengolok-olok nilai-nilai Islam, ya, mengolok-olok apapun itu, tentang pakaian, tentang hijab, tentang janggut, tentang macam-macam, maka aturannya perhatikan. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bergaul bersanding dengan mereka. Tulisannya jangan dibaca, acaranya jangan ditonton, ya. Mohon maaf, sudah tinggalkan aja, tinggalkan. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai mereka bertobat dan pindah pada perkataan yang lebih baik lagi. Innakum idzam misluhum, kalau Anda banyak bahas tentang itu, sharing status, dibahas-bahas, jadi penasaran, ujung-ujungnya kata Quran bisa seperti mereka itu. Ini sudah, kalau sudah jelas menyimpang, jangan banyak dibahas, jangan banyak didiskusikan, sudah ketahui itu adalah hal yang menyimpang, tinggalkan sampai hilang isunya seketika. Karena itu kenapa di Malaysia isu ini nggak banyak muncul, di negara lain nggak banyak muncul, karena mereka itu nggak repot-repot, udah tinggalin aja, selesai. Ya. Kita itu tadi sekali lagi, itu kadang-kadang jadi umat kagetan gitu, kaget sebar, sampaikan, bikin status. Kadang-kadang yang nggak penting dibahas juga. Cuaca mendung bikin status, hari ini mendung. Emang kenapa? Mendung ya hujannya turun, selesai masalah. Ya? Baik, sudah ya. Ayo kita jadi umat yang baik, ya, dan tidak berargumen dengan sesuatu kecuali yang penting, ya, dan kuat dari segi landasan dalilnya. Maaf sekali lagi, jelas pertanyaan saya? Nah, kalau jelas berarti nggak boleh ada pertanyaan, ya, nggak usah nanya, karena itu hukum Qurannya. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat yang ke-101. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas diterangkan, jangan banyak dipertanyakan. Khawatir yang sudah jelas itu karena banyak ditanyakan menjadi semakin tidak jelas. Ya. Baik. Mohon maaf karena saya sedang kedatangan tamu dan saya harus ke Yarsi. Kami akan tablik akbar di sana. Kalau mau datang silahkan, itu di masjid kok terbuka, tapi kebanyakan para hakim pesertanya. Ya, kita akan bahas tentang peradaban Islam. Kenapa Islam sampai muncul peradaban sampai runtuhnya. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dihimpun saja, nanti selanjutnya insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Saya akan umumkan dulu beberapa hal. Yang pertama, kajian yang ada di sini, insya Allah yang di malam Sabtu, ya, pekan yang keempat khusus, ya, yang di KIAI dialihkan ke sini, itu kajian, ya, untuk manhaj menghafal Quran, ya, membahas kitab At-Tibyan karya An-Nawawi. Itu sudah kita mulai tadi malam. Di insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang berminat silahkan, itu terbuka untuk umum, ya, silahkan. Malam Sabtu pekan yang keempat, tapi pekan keempat, ya, dimulainya ba'da maghrib. Di ba'da maghrib sampai dengan menjelang Isya, pertanyaan dibahas setelah Isya, dan nanti tahun depannya insya Allah bahkan kita ada mabit nanti. Ada mabit, ya. Kalau Anda mau bawa keluarga dan sebagainya. Saya juga bawa beberapa orang untuk membantu, ya. Misal nanti ada imam, bimbing halaqah macam-macam. Dan insya Allah untuk kajian itu kita siapkan juga makanannya nanti. Ada makan malamnya, ya. Jadi jangan khawatir. Kurang apa lagi? Ustadznya datang sendiri, makan malamnya ada, gitu ya. Masjidnya ada. Dengan semua itu Anda belum mau taklim juga. Saya nggak tahu lagi. Tolong tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti bantu, ya. Baik. Itu untuk malam Sabtu. Yang kedua, Allahu Akbar. Untuk kajian selanjutnya, untuk sesi Sabtu yang pekan 3 dan 4, ya. Mungkin Desember mohon maaf, saya hanya punya 1 Sabtu. Karena 3 Sabtu berikutnya saya akan keluar kota. Di Sabtu pekan pertama yang biasa di KIAI, Pak, minggu depan dialihkan ke sini. Ya, jadi di sini, jadi minggu depan kita tetap di sini, tidak di KIAI, ya, tempatnya di sini. Dan bahasan yang akan kita bahas, insya Allah akan masuk ke dalam bahasan yang mulai baru, ya, mulai baru. Dan itu mungkin nanti akan banyak dialog, karena kita akan evaluasi setahun yang lalu, setahun sebelumnya. Jadi saya perkenankan, tahun depan kita sudah mulai bikin kurikulum. Jadi nanti saya berikan silabusnya, pelajaran selama setahun, kitabnya ditentukan, ya.
Kalau nanti ada kemungkinan saya juga bisa kopikan, jadi nanti manhaj kita jelas selama setahun, ya, materinya supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu saya baca pengumuman tuh di situ ada masjid punya hutang. Masjid punya hutang. Saya mau tanya, masjid itu rumah siapa? Rumah Allah. Mungkin nggak Allah punya hutang? Nggak mungkin. Ya, masjid itu rumah Allah, jadi nggak mungkin Allah punya hutang. Ya, yang mungkin terjadi uangnya, ya, adanya masih terdapat di rekening antum-antum ini, ya, atau masih ada di tabungan-tabungannya, belum diserahkan jadi hak masjid. Coba dicek itu, ya, coba dicek. Di pulang dari sini coba dicek, barangkali itu hak masjid masih nyangkut di tempat antum itu. Ya, saya pikir